Oke. Tadi pagi saya sampaikan ini, kalau pagi itu cocok kalau kita ngomong kopi, sore juga bisa. Ya. Ada apa dengan kopi dan suffering? Suffering itu anak-anak Gen Z biasa menyebut dengan derita muda, gitu ya. Penderitaan. Apa sih versus kopi dengan suffering ini? Next. Nah, kopi itu nikmat Bapak Ibu. Padahal kopi itu pada dasarnya pahit dia. Dia punya rasa itu kecenderungannya pahit. Tapi kok dicari orang nikmat Pak Pendeta, kopi itu padahal pahit. Penderitaan itu pahit apa manis? Pahit. Tapi orang benci dengan penderitaan. Orang nggak suka hidup dalam penderitaan. Sehingga mereka bertolak belakang walaupun pada dasarnya dua-duanya sama-sama pahit. Next. Nah, opung Trump ini beberapa belakangan ini bikin dunia itu merasa kepahitan semua, ya, termasuk Indonesia. Bapak Ibu tahu kita dibebankan pajak itu lebih tinggi daripada Singapura dan Malaysia. Kemarin masih 30-an%, beberapa hari yang lalu sudah naik ke 47%. Kita ditambahkan atau dibebankan pajak kalau kita jual barang masuk ke Amerika. Sehingga Pak Prabowo dalam beberapa waktu ini akan nego untuk supaya pajak itu turun. Jangan di angka itu. Kenapa? Karena akan berakibat banyak Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa baca efek-efek ini ternyata sampai ke Bangka Belitung, sampai ke Bali juga. Itulah namanya efek domino. Ke semua arah angin kena kita semua. Mulai 2025 semua level-level pemerintahan kena yang namanya efisiensi anggaran. Besar sekali. Tidak ada lagi meeting di hotel, tidak ada lagi pengeluaran perjalanan dinas, tidak ada lagi biaya untuk pembelian alat tulis kantor dan lain sebagainya. Semua dipotong anggarannya. Untuk apa? Untuk dialihkan ke program yang lebih prioritas. Imbasnya ada, terasa. Hotel-hotel sudah mulai tutup, pengurangan karyawan di sana sini, gaji juga sudah mulai ada yang dibayar, ada yang tidak, ya, dan lain sebagainya. Beberapa waktu yang lalu, pabrik di Jawa, Sritex yang sudah puluhan tahun menyediakan baju, celana kita, itu bahan-bahan celana kita ini gereja nih, celana kain itu dari Sritex, ya. Tutup, ribuan orang menganggur, tidak punya pekerjaan. Dan makin kesini akan banyak hotel-hotel sudah mulai tutup, gak ada yang nginep. Efeknya luar biasa Bapak Ibu. Karena si opung ini, banyak orang benci sekarang sama si opung ini. Seluruh dunia merasa gak suka sama dia karena dia sudah mulai perang sama China, perang tarif, perang ekonomi. Next, Bapak Ibu, saya mau sampaikan begini, kita sedang hidup dalam dunia yang tidak baik-baik saja, sehingga kita mulai terganggu. Mental health kita, psikis kita, logika kita, perasaan kita sudah mulai tidak stabil, gitu ya. Sekarang kita sudah masuk di triwulan kedua, bulan April.
Ibu sedang diperhadapkan pada kondisi-kondisi yang tidak biasa. 2022, 2019, 2020 sampai 2022 di kondisi-kondisi COVID kita punya sesuatu yang berbeda dengan sekarang. Yang sama adalah dua-duanya punya tantangan dan persoalan. Kita masuk di tahun 2025, ternyata kita bertemu dengan satu tumpukan gunung yang menghadang kita, yang berisi dengan banyak persoalan-persoalan. Bapak Ibu boleh isi gunung ini dengan persoalan Bapak Ibu. Penyakit, ada. Pertengkaran dalam rumah tangga, ada. Tidak bertegur sapa dengan saudara-saudarinya, ada. Menyimpan kebencian, ada di sini semua. Dan Bapak Ibu sedang berdiri di sana, melihat semua persoalan itu, kira-kira bisa nggak saya melewati gunung ini? Dengan sisa 6 bulan sampai 8 bulan lagi. Tanpa terasa waktu itu terasa sangat cepat. Perasaan baru kemarin kita tahun baru, salam-salaman, sudah Paskah. Ini sebentar Paskah, Pak Gem udah mulai nanti, jadi panitia Natal ya, mana Natal? Lah mulai bongkar pohon Natal, di mana dia kemarin nyimpen tuh? Ada tahu lagi, padahal baru kita bereskan kemarin. Semua terasa cepat. Tapi tanpa kita sadari, kita bertemu lagi dengan gunung-gunung persoalan Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah, Bapak Ibu mau bikin apa di situ? Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Next, kita baca sama-sama firman Tuhan yang menjadi renungan kita di sore ini. 1, 2 ya. Sebab aku yakin kemuliaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Bapak Ibu, penderitaan zaman sekarang itu gak ada apa-apanya. Karena kita akan mendapatkan sesuatu yang indah, yang bagus, yang namanya kemuliaan. Tapi sekarang tugas kita tuh sekarang ini apa? Mau ngapain? Apa yang harus melakukan? Ini nggak main-main loh Tuhan, ini berat loh persoalan saya ini. Pelan-pelan kita coba kupas satu-satu. Next. Oke. Pak Pendeta, saya punya persoalan, saya punya tantangan, saya punya penderitaan. Pelajari dulu, benar nggak efek awalnya seperti ini? Oh iya. Dalam persoalan saya merasa rapuh. Rapuh itu artinya saya nggak bisa. Saya nggak tahu caranya, solusinya itu seperti apa. Dalam kerapuhan saya merasa tidak berdaya. Dalam kerapuhan saya menemui yang namanya kegagalan. Saya tuh merasa gagal. Saya merasa gagal dalam pendidikan, saya merasa gagal dalam pekerjaan, saya merasa gagal dalam bisnis. Saya tidak menjaga makanan dan minuman saya sehingga saya sakit, saya merasa gagal. Oke, confirm. Semua merasakan hal yang sama. Yang berikut ke sebelahnya, efeknya apa? Berat. Rasanya tuh Pak Pendeta lagi pikul beras 50 kilo. Berat angkatnya. Dan itu dibawa terus setiap hari. Apa itu namanya? Kebencian, dendam, ya, rasa sakit hati yang terus kita pikul tidak habis-habisnya. Kesana kemari kita bawa dalam tidur, dalam pekerjaan. Berat.
Padahal itu sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Padahal itu yang kita benci itu saudara kita sendiri, bahkan orang yang terdekat dengan kita sendiri. Berat. Efeknya mental health yang terganggu. Cepat sekali dia emosi, tidak terkontrol emosinya. Ya. Sulit dia mengampuni. Dahinya selalu mengkerut, mencurigai setiap orang karena benci kan. Jadi lihat orang itu langsung negatif thinking gitu. Kelihatan orang-orang yang mental health-nya itu terganggu, kelihatan. Next. Nah, Bapak Ibu, kita kupas satu persatu. Apa sih penderitaan yang Bapak Ibu bilang di dalam diri Bapak Ibu? Saya menderita loh. Oh, kita cek dulu satu-satu. Betul nggak penderitaan itu memang ada di dalam diri Bapak Ibu? Pahami ini, bahwa penderitaan itu Bapak Ibu harus afirmasi ke dalam diri Bapak Ibu sendiri. Bahwa apa yang Bapak Ibu alami itu bukan akhir dari segala sesuatu. Jadi stop berkata, aku putus asa karena penderitaan ini tidak pernah ada habis-habisnya. Hello, kita tuh anak-anak Tuhan, bos. Jangan hanya ketemu masalah kayak gini langsung kelepek-kelepek. Ini strong dong, kuat dong jadi orang, tangguh gitu. Ini persoalan bukan apa-apanya, gitu. Gak ada apa-apanya ini. Recehnya ini. Bisa ini tanggulangi. Menurut survei Bapak Ibu, nilai korban bunuh diri di Jepang dan di Korea itu semakin meningkat setiap tahun. Ya. Karena dia nggak mempelajari ini. Kita harus mereka tidak mengenali bahwa apa yang mereka alami itu bukan akhir dari segala sesuatu. Mereka terjun dari apartemennya, mereka terjun dari jembatan Sungai Han yang ada di Seoul dengan aliran air yang sangat deras. Masih muda-muda, produktif, gaji gede, ya, ganteng, cantik, tapi mengakhiri hidupnya. Bahkan artis, karena dibully sama netizen, gara-gara cerita-cerita hoax gitu, mereka mengambil jalan pintas. Karena bagi mereka hancur karir saya, sudah stop, akhiri hidup. Mereka tidak mengenali ini, Bapak Ibu. Yang kedua, orang-orang yang menderita harus tahu ini. Memiliki pengharapan yang kokoh. Satu kali seorang nelayan yang terapung-apung di lautan bisa hidup tidak makan, tidak minum selama 1 minggu, tapi masih bisa bertahan, lalu diselamatkan. Satu pernyataan dia punya pengharapan bahwa saya pasti selamat, Pak, walaupun saya tidak makan dan minum selama 1 minggu. Itu yang saya tanamkan terus dalam diri saya. Saya punya pengharapan, pasti saya selamat, pasti saya diselamatkan. Dan betul, ada kapal yang lewat lalu melihat nelayan itu. Bapak Ibu, seberapa kokoh pengharapan Bapak Ibu? Mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu. Tarikan nafas Bapak Ibu setiap pagi. Pada saat Bapak Ibu bangun, itu adalah sebuah pengharapan yang Bapak Ibu lakukan dengan ucapan rasa syukur.
Saya baca satu quote kemarin, mulailah setiap harimu dengan iman, lalu akhiri malammu dengan rasa syukur. Wah, ini bagus banget kalimat itu. Mulai kau bangun pagi, kau lakukan satu hari itu dengan iman, lalu kau akhiri dengan rasa syukur. Luar biasa. Apakah itu yang kita lakukan saat ini sebagai anak-anak Tuhan? Harus begitu. Kita hidup di tengah-tengah di mana orang-orang jujur itu dibenci sama orang, tapi kita tetap di jalurnya. Sebuah deui gitu kata orang Sunda. Ika nak ngajak ku nak ngajak nanda, ku mau hidup jujur. Karena hidupku sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tuhanku itu mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosaku. Aku hidup dalam ketidakjujuran. Aku tidak mau menjadi orang yang malas datang ke kantor. Aku tidak mau menjadi orang yang malas dalam bekerja. Di kantor saya, ada banyak orang yang sangat menghargai pekerjaannya. Dengan dia bekerja dengan sungguh-sungguh, dia datang tepat waktu, dia bekerja dengan semangat, dia selesaikan dengan tugas-tugasnya dengan baik. Di sisi lain, ada banyak orang juga yang tidak menghargai pekerjaannya, datang tepat waktu, tetapi setelah absen pulang, tidak tahu kemana. Tapi pas orang mau pulang, dia absen. Gajinya sama nggak dengan yang rajin tadi? Dengan datang tepat waktu, dia bekerja dengan baik, tugasnya selesai, pulang tepat waktu. Dengan orang yang tadi, setelah absen dia pergi, nggak tahu kemana, pas absen pulang dia datang. Sama gajinya? Sama. Tapi apa yang terjadi dengan kondisi ini Bapak Ibu? Lama-lama orang yang rajin ini jadi kayak begini. Karena dia merasa apa? Gajinya sama. Mau rajin dia, mau malas dia, gajinya sama. Kecenderungan manusia adalah kita tidak mau lagi jadi orang yang rajin, akhirnya jadi malas. Itu namanya orang yang toksik, racun. Tetapi kita anak-anak Tuhan tidak seperti itu. Mau dunia ini menawarkan apapun, mau dunia ini mengajak kita melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, enggak. Saya tetap taat dan setia kepada Tuhan. Amin. Itulah harapan yang pokok. Yang ketiga, mengandalkan kuasa Allah dalam penderitaan. Saya sampaikan di tadi pagi cerita tentang iblis, Bapak Ibu kalau buka Gemini.ai, artificial intelligence, baik ChatGPT atau Gemini.ai atau Super.ai, Bapak Ibu tolong bikin prompt-nya begini. Apa strategi iblis untuk menghancurkan manusia di zaman sekarang ini? Ya, coba Bapak Ibu bikin prompt-nya kayak gitu. Terus Bapak Ibu enter. Yang keluar Bapak Ibu ada beberapa poin. Tapi yang berikut adalah salah satunya, saya akan membuat manusia sibuk dengan dirinya sendiri dan tidak mengandalkan Tuhan. Simpel Bapak Ibu, strategi iblis simpel sekali. Saya akan membuat sibuk manusia dan tidak lagi mengandalkan Tuhan.
Kira-kira sudah ada ciri-cirinya? Seperti itu dalam kehidupan kita? Lah, kita sibuk dengan gadget kita, bahkan di dalam ibadah kita sibuk dengan gadget kita. Satu. Yang kedua, kita tidak lagi mengandalkan Tuhan. Siapa yang kita andalkan? Kekuatan siapa? Diri sendiri. Sering kita begitu banget pakai kepala. Pada saat kita sehat, pada saat kita bisnis kita lancar, pada saat kita merasa ganteng, cantik, ya, ingat Tuhan? Enggak. Tapi pada saat kita mulai kelepek-kelepek, demam tinggi, opname, ya, kaki tidak ajak jalan, bibir mulai miring, stroke, ngomong gak jelas, ngomong gak jelas, baru mulai ingat Tuhan. Iya, baru dia mulai mengandalkan Tuhan. Yang berikut, menemukan arti dan pembelajaran dalam penderitaan. Oh, harus Bapak Ibu harus cari tahu itu. Ya. Yang terakhir, bersama dengan sesama pengikut Kristus. Nah, ini penting. Jangan merasa Bapak Ibu itu sendiri menderitanya. Enggak. Semua kita ini punya penderitaan masing-masing. Jadi yuk same-same gitu. Macam mana sampai-sampai Bapak Pendeta? Sampai-sampai menderita, sampai-sampai menguatkan, mendoakan, saling dukung. Ada yang sakit, yo, kita pergi yo, jemput yo, doakan, kasih penguatan. Yo, nak rajin minum obat tuh, cepat sehat gitu. Senang kan kalau kita sakit itu dikunjungi gitu, didoakan, dikasih penguatan, senang kan? Itu seperti vitamin yang tidak kelihatan gitu, tapi kita punya semangat itu untuk lebih sehat. Kan begitu. Siapa yang bisa melakukan itu? Teman-teman persekutuan Bapak Ibu yang terus mendoakan Bapak Ibu dalam doa syafaatnya. Pada saat dia sebelum tidur, dia berdoa untuk Bapak Ibu, berdoa untuk Bapak Ibu gembala. Itu juga perlu Bapak Ibu doakan. Ya. Siapa bilang hamba Tuhan juga nggak ada penderitaan? Ada kok. Artinya hamba Tuhan saja mengalami penderitaan. Kita orang yang biasa juga sama kan. Maka poin yang terakhir ini, yuk sama-sama kita mengandalkan Kristus. Next. Nah, penderitaan itu apa sih Bapak Ibu? Untuk apa sih diizinkan terjadi? Oh, ternyata Bapak Ibu supaya hidup kita itu lebih indah dan bermakna. Menderita kok bikin indah itu macam mana ya rumusnya? Saya nggak bisa jelaskan ini lebih lanjut karena Bapak Ibu akan rasakan sendiri. Setelah Bapak Ibu menyelesaikan satu tahap demi tahap penderitaan, Bapak Ibu seperti menjadi orang yang lebih strong, tahu caranya. Ya. Oh, aku ketemu orang yang kayak begini, sudah pernah berpengalaman kayak gini. Ini orang ini jangan diladenin. Ini kalau orang kayak begini, ini kalau ngomong ini nggak usah didengerin, nggak usah dimasukin dalam hati. Nggak tahu gitu ya. Karena kalau berpengalaman gitu kan, udah pernah jadi orang yang tangguh gitu. Nah, kalau istri pulang ngomong macam ini, jangan dimasukin ke hati. Karena dia tengah masuk dalam periodnya nih. Masa-masa sensitifnya nih, ya. Kalau Bapak jangan dilawan nih istrinya nih. Bawa aja ke Indomaret, suruh belanja. Kok Indomaret Pak Pendeta?
belanja emas, gitu, nggak naik harganya. Udah tahu kita, karena kita berpengalaman, gitu kan. Sesuatu kan menjadi indah dan bermakna, karena kita sudah pernah melewati itu dan kita tahu caranya. Yang kedua, Bapak Ibu harus mengatasinya dengan keberanian, dengan sukacita dan pengharapan. Oh, harus berani. Bapak Ibu jangan takut. Kalau Bapak Ibu takut, akan terus dibawa ke dalam. Semakin sulit untuk bangkit. Anak-anak Tuhan, saya selalu bilang, ayo jadi anak-anak yang tangguh. Ada persoalan, hadapi. Orang itu ngomong sakit banget dengerinnya, hadapi. Gimana caranya Pak Pendeta? Berdoa, ampuni dia, maafkan dia. Kalau perlu aja ngomong dia. Males kalau ngomong dia Pak Pendeta, baca boleh hidup lagi. Jangan ya. Aja masukkan dalam doa, ampuni dia. Berani kan? Efeknya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu suka cita loh, happy loh, bisa tenang loh tidurnya loh, bisa enak lo makan. Gak usah lagi ingat mukanya, gak usah lagi ingat perkataannya. Berani menyelesaikan sesuatu. Yang ketiga, yang tadi, iman dan pengharapan kita semakin kokoh. Iman kita tuh semakin kuat. Sehingga apa? Sehingga di persoalan-persoalan berikutnya, kalaupun ada persoalan lain yang datang, oh kita siap. Kita kan nggak bisa mencegah Bapak Ibu. Sama seperti hujan, kita nggak bisa berhentikan hujan, nggak bisa. Tapi apa yang kita lakukan? Kita bisa terobos hujan itu dengan payung, dengan jas hujan. Bisa kan? Jangan habiskan waktu untuk menunggu reda hujannya. Ada cara lain. Jangan tunggu sampai selesai persoalan dunia ini, dan tidak akan pernah selesai persoalan dunia ini. Jadi Bapak Ibu harus move on, berjalan, hadapi apapun yang ada di depan kita. Dengan catatan, bukan mengandalkan kekuatan dirimu sendiri. Ambruk gitu ya. Banyak kekecewaan yang akan kita temui kalau kita hanya mengandalkan diri sendiri. Next. Perlu ya penderitaan, Bapak Ibu perlu, supaya kita memahami bahwa hidup kita itu rapuh dan rentan, yang bisa membuat kita bertepuk lutut dan berdoa kepada Tuhan. Karena poin pertama ini harus kita camkan betul, bahwa Bapak Ibu itu rapuh, kecil di hadapan Tuhan. Nggak ada apa-apanya kita Bapak Ibu. Kami hamba-hamba Tuhan juga nggak ada apa-apanya. Kami itu hanya bisa tersungkur di bawah kaki saya. Nggak ada apa-apanya. Semakin hebat pendeta itu, mau siapapun dia, sampai terkenal seluruh dunia, kalau sudah di depan Tuhan, tersungkur dia. Nggak ada apa-apanya dia. Karena memang tugasnya itu melayani orang, melayani Bapak Ibu. Kalau Gem dan Pak Gem ini anak-anak Jakarta, kalau mau cari kedagingan, sudah lama mereka tinggalkan Tobuali. Tapi enggak, mereka ini semua sudah ditangkap sama Tuhan. Saya sudah ditangkap sama Tuhan. Enggak, tempatmu di Tobuali, tempatmu di Pangkal Pinang, layani aku. Habis waktu saya.
setengah jam ya Pak? Oh enggak, bukan Bapak yang WA. Oh, saya kira WA saya. Saya agak sensitif dengan begitu. Apa notifikasi tagihannya, tagihan peleter gitu, belum bayar Pak Pendeta. Yang kedua, kita tidak diciptakan untuk dunia ini Bapak. Bapak itu paling hebat, kita hidup 80 tahun sekarang. Nggak ada lagi yang hidup 100 tahun. Kecil, sangat jarang. Jadi hidup kita ini terbatas. Nggak ada yang lifetime. Paling top itu 80. Ya ada yang 85 itu udah hebat. Karena itu tadi, pola makan, ya, istirahat, pola hidup, dan lain sebagainya. Sekarang saya lihat anak-anak kecil, anak-anak SMP, anak-anak SMA udah mulai ngerokok semua, no-vape. Jadi orang tua sekarang nggak kecium dia bawa rokok, karena asap rokoknya sudah bawa jeruk, ya, bawa mangga, kedondong, kadang-kadang ya, macam-macam buah-buahnya gitu. Mengkudu itu bau banget, bau banget itu, nggak ngisep itu. Kesehatannya sudah mulai terganggu sejak kecil. Makanannya fast food, kalau nggak KFC, McD, begitu kan makanannya. Kalau nggak makan, ya, Indomie, nah itu. Makanya mie gacoan yang di Pangkal Pinang itu nggak berhenti, isinya anak remaja semua yang makan. Nggak ada menu nasi, mie semua. Entah mie-nya gimana itu, saya jadi nggak sampai 5 menit, ratusan piring keluar. Menurut penelitian kan makanan itu tidak baik, sehingga salah satu penyebab anak-anak yang di rumah sakit di Jakarta yang cuci darah kan itu minum minuman manis, makan makanan yang minuman bersoda, Indomie, dan lain sebagainya. Yang poin kedua ini saya mau katakan bahwa orientasi kita tuh untuk kehidupan yang dikatakan di ayat Alkitab tadi, untuk mencapai kemuliaan. Tapi tugas kita sekarang adalah berikan hidupmu yang terbaik untuk hidup satu kali ini. Begitu Bapak. Saya senang dari pagi sampai malam hari ini ada banyak pelayan-pelayan Tuhan dari umur-umur yang berbeda. Oh, saya senang sekali. Saya yakin Bapak Ibu juga dipakai oleh Tuhan untuk terlibat dalam pelayanan di gereja. Tidak harus Pak Gembala, Ibu Gembala berbusa-busa ngomongnya, tapi kita yang memberi diri. Apa yang bisa kami lakukan Pak Pendeta? Apa yang bisa kami bantu? Kalau disuruh ibadah pria-pria nanti di hari Jumat di warung kopi, ayo datang. Ibu-ibu yang siap masak untuk acara perayaan, ayo ikut. Kita kan nggak sibuk-sibuk amat di Tobuali. Kita kan nggak sibuk-sibuk amat di Pangkal Pinang. Ada loh jemaat saya, kalau diajak, super sibuk. Di mana bos? Lagi macet Pak Pendeta. Macet di mana ya Pangkal Pinang ini ya, saya pikir ya. Saya sudah 20 tahun loh tinggal di Pangkal Pinang ini, nggak pernah adanya macet. Kalau motor saya macet, mogok habis bensin, iya. Lagi macet Pak Pendeta di daerah pasar. Macet. Bingung saya. Kalau hidup di Jakarta oke lah, kita masih paham lah. Tapi malah anak-anak yang pelayanan di Jakarta, mereka bisa atur waktu. Jam 7 acara ibadah, mereka sudah jalan 2 jam sebelumnya. Mereka bisa atur waktunya sedemikian rupa. Jadi Bapak Ibu, pakailah kesempatan ini untuk melayani Tuhan. Dengan keterbatasan yang Bapak Ibu punya. Saya tidak cari kelebihan yang Bapak Ibu punya. Tuhan juga begitu. Para hamba-hamba Tuhan ini nggak cari apa kelebihan Bapak Ibu.
Yang ketiga, kita butuh Tuhan yang menyelamatkan. Wah, itu udah pasti poin 3 ini. Gak ada lagi cerita yang lain. Hidup kita hanya mengandalkan Tuhan. Gak ada yang lain. Next. Nah, jadi Bapak Ibu, begitu Bapak Ibu bertemu dengan yang namanya penderitaan, responnya sederhana aja. Bersukacita. Karena engkau masih diberikan persoalan dalam kehidupan, artinya engkau hidup. Menurut Einstein, orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tahu siapa? Adalah orang yang tidak pernah melakukan apa-apa. Jadi kalau Bapak Ibu pernah melakukan kesalahan, itu baik-baik saja. Itu normal, itu manusiawi. Sekali lagi saya bilang, Einstein pernah berkata, orang yang tidak pernah melakukan kesalahan adalah orang yang tidak pernah melakukan apa-apa. Pak Pendeta, saya melakukan kesalahan sama istri saya. Ya, saya pernah pukul dia karena saya emosi. Saya tidak membenarkan tindakan itu, tapi yang saya mau katakan bahwa orang, everyone pernah melakukan kesalahan. Tapi jangan pukul lagi. Istri saya sebagai istri, saya pernah melakukan kesalahan sama suami saya. Omongan saya kasar betul sama suami saya. Ya, saya salah. Oke. Tapi saya tidak akan mengulangi lagi. Nah, itu kan yang penting. Dan juga persoalan-persoalan yang lainnya. Everyone pernah melakukan kesalahan. Tapi seberapa komitmen kita untuk tidak lagi mengulangi hal itu, maka laluilah dengan sukacita. Karena tanpa sukacita dalam kehidupan Bapak Ibu, itu bagaikan neraka yang ada di bumi. Kalau dalam satu keluarga tidak punya lagi sukacita, mau makanan apapun yang paling enak di meja makan itu, gak ada artinya itu. Paling banyak uangmu di rekening, kalau keluargamu itu tidak punya sukacita, gak ada gunanya itu. Bapak Ibu bisa dengar podcast-podcastnya yang ada di YouTube itu. Orang-orang kaya itu menyesal mereka kerja terlalu keras di masa mudanya sehingga mereka melupakan keluarganya. Bapak Ibu tonton satu podcast, saya lupa namanya. Dia itu pemilik Rumah Gadai Indonesia. Orangnya masih muda, ganteng, orang terkaya sekarang berapa triliun itu kekayaannya. Waktu itu dia pernah bilang sama Timothy Ronald, Tim, kalau bisa saya tukarkan semua kekayaan saya sekarang untuk saya kembali ke masa saya masih muda, untuk saya mempergunakan waktu saya dengan keluarga, saya mau tukar semua kekayaan saya sekarang supaya tergantikan dengan waktu saya bersama dengan keluarga. Sampai sebegitunya Bapak Ibu. Ya. Karena sibuk semua. Istrinya sibuk, suaminya sibuk, anak-anaknya di mana, nggak tahu. Rumahnya besar, ya. Sampai anak-anaknya panggil susternya, panggil pembantunya mama. Karena yang paling sering ketemu di rumah kan sama ininya, pamalupinya, sama pembantunya, mama. Ya boh, namanya boh ya. Kita nggak bisa putar waktu, sehingga Bapak Ibu pakailah waktu yang ada, supaya pada saat kita bertemu yang dengan yang namanya suffering tadi, penderitaan itu dengan sukacita. Next, kesimpulannya adalah bahwa penderitaan manusia itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita.
Pegang ini. Itulah ayat Alkitab yang kita baca sore hari ini. Roma 8 ayat 18. Next. Nah, Bapak Ibu, ini gambar yang pertama tadi. Tapi sudah mulai berkembang gambar ini. Apa? Saya tambahkan satu gunung yang di belakangnya, tapi tahunnya mundur 1 tahun. Ya, Bapak Ibu cermati beberapa detik. Lalu saya tambahkan ada satu poin penting di bawah ini. 66 hari new habit. Bapak Ibu kalau mau merubah kehidupan Bapak Ibu, menurut penelitian, hanya dengan waktu 66 hari, Bapak Ibu sudah punya kebiasaan baru. Yang baik ya. Karena kalau Bapak Ibu mau merubah hidup Bapak Ibu harus merubah kebiasaan Bapak Ibu. Contoh, Pak Pendeta, saya mau berubah. Sederhana saja, Bapak Ibu sikat gigi setiap malam yang Bapak Ibu tidak pernah lakukan. Kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Nah, kalau sekarang enggak, Bapak Ibu sudah komitmen, saya mau sikat gigi setiap malam sebelum tidur. Rumusnya sederhana, 66 hari Bapak Ibu lakukan, konsisten. Begitu 67 dan seterusnya, Bapak Ibu sudah bisa sikat gigi setiap malam. Sederhana rumusnya Bapak Ibu. Sekarang pakai kebiasaan baru untuk Bapak Ibu memandang yang namanya penderitaan. Saya punya persoalan, tapi dalam waktu 66 hari saya akan tuntaskan. Saya berdoa kepada orang yang sangat saya benci, saya mau mengampuni dia. Bapak Ibu berdoa 66 hari. Karena menurut penelitian, alam sadar manusia kalau terus dipush dalam waktu 66 hari itu bisa hilang. Tidak lagi ada di dalam mimpi, tidak lagi kita ingat-ingat, sudah lupa dalam waktu 66 hari. New habit. Ternyata Bapak Ibu, 2024 sudah pernah kita lewati persoalan ini dulu. Tuhan bawa kita ternyata selesai dari 2024. Persoalan yang 2025 ternyata nggak terlalu berat. Gambar berikut. Ternyata setelah saya ingat-ingat lagi Pak Pendeta, banyak kok persoalan yang lebih besar lagi tahun-tahun sebelumnya. Bisa Bapak Ibu lewati? Bisa. Buktinya apa? Bapak Ibu ada di sini. Masih mau dengerin firman Tuhan. Masih gandengan sama suami dan istrinya. Masih pergi ibadah sama anak-anak. Masih berpakaian rapi. Masih bekerja. Masih sehat. Tapi masih punya persoalan. Masih. Hadapi dong. 2025 masih tetap ada. Tapi lihat Bapak Ibu, Tuhan sertai Bapak Ibu, Tuhan jaga Bapak Ibu dari tahun-tahun sebelumnya. Nanti tahun depan saya khotbah, saya tambahin lagi Pak, 2026. Terus. Itulah iman yang bertumbuh. Next, kita bandingkan gambar yang tadi 2025 yang di awal sama yang ini. Saya sengaja tampilkan itu tadi di awal supaya Bapak Ibu pahami konsep. Bapak Ibu tadi lewat lihat ini kan, aduh apa ya, bisa nggak saya lewati ya? Ternyata bisa loh. Next, habis. Gambar itu sederhana Bapak Ibu, mau mengajak kepada kita untuk kita memahami apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan kehidupan
kehidupan saya. Kalau kita sudah memahami apa yang Tuhan mau, maka kita akan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman Tuhan di malam hari ini kami boleh membaca dan merenungkan. Terima kasih kami boleh belajar atas apa yang telah dilalui dalam penderitaan demi penderitaan masing-masing pribadi.